Matahari tinggi di langit, dan kota kecil klan Spike yang berbahaya itu sepi. Semua rumah tertutup rapat. Tidak banyak pejalan kaki di jalanan. Sebagai klan Spike yang berbahaya, mereka biasanya beristirahat di siang hari dan keluar untuk beraksi di malam hari. Klan Spike yang berbahaya memupuk atribut kegelapan, dan kekuatan tempur mereka dalam kegelapan jauh melampaui kekuatan hari itu. Pembunuhan mereka sering dilakukan dalam kegelapan. Klan Strainton dalam kegelapan sangat menakutkan. Para iblis aneh bersembunyi di kehampaan, menatap dengan dingin ke puncak gunung hitam di depan mereka. Ki iblis hitam mengelilingi puncak gunung, membuatnya tampak menakutkan dan menakutkan. Itu adalah tempat di mana dewa-dewa abadi klan iblis aneh berkultivasi. Secara alami, mereka tidak akan membunuh dewa abadi. Sebaliknya, mereka akan mencegah dewa abadi klan Strainton untuk menemukan mereka. Ao Yao berdiri di sana dengan tenang. 70 iblis aneh telah memasuki suku Ton yang aneh dan mulai membunuh mereka. Setan aneh yang memiliki kulit khusus dan mengolah transformasi naga cahaya ilahi adalah raja pembunuhan. Bahkan dewa abadi akan merasa sangat sulit untuk merasakan setan aneh dari dunia bayi. Hanya ketika iblis aneh dengan level yang sama muncul, mereka dapat melihat dengan jelas dan menemukannya. Klan Strainton tidak akan pernah berpikir bahwa seorang pembunuh akan secara terbuka memasuki sarang mereka dan membunuh mereka di siang hari. Sebagai klan pembunuh terkuat di dunia pugilistik, dia tidak akan pernah berpikir seperti itu. Ah, ada setan. Waktu perlahan berlalu. Setelah 1 jam, jeritan ketakutan datang dari pusat kota. Jeritan itu langsung menyebar ke radius lebih dari 10 kilometer. Ah, segera, jeritan lain datang. Ao Yao sedikit mengernyit dan berteriak, pergilah. Riak muncul di udara, dan seluruh kota terbangun. Dari belakang kota, pembunuh berjubah hitam dari klan Strainton berjalan keluar. Kami adalah klan iblis aneh dari Istana Naga, klan Duri Aneh. Tolong beri kami bimbingan Anda di masa depan. Pada saat ini, suara dingin terdengar dari udara, bergema di seluruh wilayah Xiading. Suara The Strain Demon bergema dengan jeritan barusan, mengejutkan seluruh klan Strainton dan klan Mad Beast. Jeritan dan suara dewa yang abadi. Semua orang sedikit terkejut. Satu demi satu dewa abadi terbang keluar dari gerbang keabadian, terutama dewa abadi suku Duri Aneh. 3 dewa abadi berjubah hitam muncul di langit di atas kota kecil, melihat ke arah suara itu. Di bawah, anggota suku Strainton datang ke jalan kota kecil. Mereka memandang ke arah dewa abadi di langit dan membungkuk dengan hormat. Bau darah sangat kuat. Suara Strainton Immortal God agak serak. Dia melihat ke bawah, dan wajahnya yang ditutupi jubah hitam agak malu. Jubah hitam? Ada apa? Seekor burung emas, berukuran setengah meter, memancarkan cahaya keemasan yang gemilang. Di sampingnya ada 2 pria tua kekar. Orang yang berbicara adalah burung emas. Karena klan Strainton dan klan Wild Beast berada di Xiading yang sama, hubungan mereka bisa dibilang cukup baik. Burung emas itu agak mirip dengan burung emas dari sekolah Imperial Beast. Mereka menoleh dengan bingung. Seseorang membobol klan Ton kita. Seorang lelaki tua di tengah memperlihatkan sepasang mata yang agak merah. Tatapannya tertuju pada jalan di bawah. Hanya ada lebih dari 100 anggota klan Ton yang berkumpul di sana. Ini memberi mereka firasat buruk. Murid dari klan Ton, kemarilah. Dewa abadi Duri berteriak pelan. Martabat dan suara dewa yang abadi langsung menutupi seluruh kota. Namun, yang membuat mereka merasa malu adalah tidak ada gerakan. Selain kelompok Ton Disciples di jalan, tidak ada pergerakan sama sekali. Ini, Sekte 3 Dewa Abadi dari binatang buas abadi melihat pemandangan ini dengan takjub. Klan Strainton benar-benar mengasuh murid mereka sebagai pembunuh. Kesetiaan setiap murid bisa mencapai 100%. Mustahil bagi mereka untuk tidak keluar di bawah perintah para ahli Dewa Abadi. Namun, selain 100 anggota aneh dari klan Strainton, seluruh kota dipenuhi dengan keheningan yang mematikan dan bau darah. Salah satu dewa abadi dari klan Strainton melambaikan tangannya, dan bangunan di bawahnya terbalik satu persatu, memperlihatkan pemandangan di dalamnya. Mendesis. Murid dari 6 sekte abadi tidak bisa tidak menyusut, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi malu dan serius. Di rumah, di tempat tidur, dan di sofa, ada banyak pembunuh dari klan Ton. Jumlah anggota klan Ton pada awalnya sangat kecil, hanya total 1 hingga 2000. Tapi sekarang, hanya ada sekitar 100 orang yang berdiri di jalan. Suasana menjadi hening, dan 3 dewa abadi dari klan Ton sedikit gemetar. Itu Raja Naga, dewa abadi dari Sekte Wild Beast Immortal berkata dengan wajah serius.
Dewa Abadi dalam kehampaan barusan mengatakan bahwa mereka adalah anggota klan iblis berduri Istana Naga. Beberapa hari yang lalu, Anda membunuh anggota Gerbang Naga dan menghancurkan bengkel penempaan Gerbang Naga. Dewa Abadi di sebelah mereka melirik ketiga Dewa Abadi berduri, dan matanya berkedip dengan wajah serius. Raja Naga dari Istana Naga Gerbang Naga, uhuk, uhuk. Sosok hitam di tengah melihat ke kejauhan dan perlahan menutup matanya. Kami mengaku kalah. Suara yang agak pahit terdengar, dan Dewa Abadi dari klan Strainton merasa sedikit tidak berdaya. Kemarin, 50 ahli dunia yang baru lahir dari Sekte Holy Medicine Immortal terbunuh, dan 2 Sekte Abadi tidak berani meninggalkan gerbang kota sekarang. Sekarang, ketika Gerbang Naga berurusan dengan 2 Sekte Abadi, mereka sebenarnya dapat menyisihkan beberapa orang untuk berurusan dengan klan Strainton. Untuk Sekte Abadi yang pandai membunuh, 90% murid Sekte Abadi dibunuh. Lebih dari 20 anggota alam bayi dibunuh secara langsung, dan 2 Dewa Abadi setengah langkah juga dibunuh. Apa yang bisa mereka gunakan untuk melawan? Bahkan tidak pasti apakah Gerbang Naga akan berhenti pada titik ini. Dengan metode pembunuhan yang begitu mengerikan, selain Dewa Abadi Gerbang Naga dan Istana Naga, klan pembunuh benar-benar dikalahkan. Kekuatan Raja Naga benar-benar terlalu menakutkan. Sambil menekan 2 gerbang abadi, dia juga bisa mengeluarkan tangannya untuk membunuh para ahli klan. Dengan kekuatan mereka, saya khawatir bahkan klan Xuan Yuan dan klan Yuen mungkin bukan tandingannya. Dewa Abadi dari klan binatang gila saling memandang dan berkata dengan suara rendah. Ayo pergi. Saya percaya bahwa di masa depan, tidak ada gerbang abadi yang berani memprovokasi gerbang naga. Dewa Abadi dari klan binatang gila pergi, dan iblis aneh di Void juga pergi. Dia bergerak dan memimpin iblis aneh menuju Sekte Holy Doctor Holy Medicine Immortal. Pada malam yang sama, apa yang terjadi pada klan Strainton dilaporkan di web Jianghu, dan seluruh Jianghu terkejut lagi. Seperti yang diharapkan, Istana Naga juga merupakan kekuatan Raja Naga. Ketika Raja Naga memimpin sekelompok ahli untuk menekan mereka, klan iblis aneh dari Istana Naga hampir memusnahkan klan duri aneh. Klan Strainton telah menendang papan logam kali ini. Pengaruh Raja Naga terlalu kuat. Benar-benar sulit untuk dibayangkan. Klan Strainton adalah klan pembunuh. Sekarang, 90% murid mereka telah dibunuh oleh klan iblis aneh dari Istana Naga. Semua murid Sekte Abadi sedang berdiskusi dengan kaget. 2 murid Sekte Abadi yang menerima berita itu bahkan lebih ketakutan. Sementara para murid dari Sekte Abadi sedang berdiskusi, Wang Xian sedang merencanakan sesuatu. Membunuh Dewa Abadi. Sekte Obat Suci Abadi dan klan Spike yang berbahaya telah benar-benar membuat marah Raja Naga. Sekarang, para murid dari 2 Sekte Abadi tidak berani meninggalkan gerbang kota. Klan Spike yang berbahaya hampir sepenuhnya dimusnahkan. Dewa Abadi klan Spike yang berbahaya mengumumkan bahwa gunung itu akan disegel selama 10 tahun. Berapa banyak Dewa Abadi yang dimiliki Raja Naga di bawah komandonya? Berapa banyak bawahan tahap bayi yang dia miliki? 100, 150, atau bahkan lebih. Sangat sulit untuk satu gerbang naga untuk menekan 3 sekte besar abadi, bahkan untuk klan Xuan Yuan dan klan Yuen. Di situs web Jianghu, pertempuran antara gerbang naga dan 3 sekte besar abadi telah melampaui harapan semua murid sekte abadi. Secara khusus, kekuatan yang ditampilkan gerbang naga telah mengejutkan semua orang. Saat ini, para murid dari 2 sekte besar yang abadi tidak berani meninggalkan kota. Bahkan jika ada hal-hal yang perlu ditangani, para Dewa Abadi akan secara pribadi memimpin tim untuk mencegah pembangkit tenaga listrik gerbang naga menyerang. Ini membuat para murid dari 2 sekte abadi sangat dirugikan. Kami jelas memiliki kekuatan untuk menghancurkan gerbang naga, tetapi karena pembatasan dari perjanjian Dewa Abadi, kami terlalu dirugikan. Jika Dewa Abadi dapat bergerak, kami pasti akan memberi pelajaran pada gerbang naga. Itu benar, perjanjian Dewa yang Abadi telah memaksa kita ke sudut. Kami, Dewa Abadi, mengabaikan perjanjian dan masih ingin menghancurkan gerbang naga. Murid-murid dari 2 sekte besar yang abadi melampiaskan kemarahan mereka pada dunia pugilistik. Namun, banyak murid lain dari sekte abadi membalas dengan sedikit ejekan. Bahkan tanpa persetujuan sekte abadi, Dewa Abadi dari 2 sekte besar abadi Anda mungkin belum tentu cocok untuk gerbang naga. Mereka memiliki hampir 10 dewa abadi, dan setidaknya 2 dewa. Bagaimana denganmu? Hanya 3 dewa, tidak banyak penekanan. Saat ini, para murid dari 2 sekte abadi hanya bisa menyombongkan diri di internet dunia persilatan. Mereka bahkan tidak berani keluar. Pemenang mengambil semua. Tidak ada kekurangan orang di internet yang akan memukuli guk-guk yang tenggelam.
Ketika para murid dari dua sekte abadi melihat jawaban mereka, mereka hampir memuntahkan darah. Bahkan wajah para ahli tahap bayi dari sekte abadi menjadi hitam. Waktu berlalu dengan lambat, dan setengah bulan berlalu dengan sangat cepat. Mari kita coba. Kita tidak bisa terus menutup gerbang kota dan melihat apakah ada ahli gerbang naga yang menjaga di luar. Betapa hebatnya jika yang abadi dan dewa bisa bergerak. Di pagi hari, beberapa tetua dari Sekte Holy Medicine Immortal berkata kepada 10 atau lebih murid muda di depan mereka. Mata 10 atau lebih tetua dipenuhi ketakutan. Mereka menelan ludah dan berkata, itu tetua. Para tetua semuanya berambut putih. Mereka adalah murid dari Sekte Abadi dan tidak memiliki umur bertahun-tahun. Sekarang, mereka hanya bisa mengirim mereka keluar untuk melihat apakah para ahli gerbang naga masih terbaring dalam penyergapan. Awalnya, Dewa Abadi dapat memindai sekeliling untuk melihat apakah ada ahli gerbang naga yang sedang menyergap. Namun, kemunculan ras iblis yang aneh membuat Dewa yang Abadi merasa tidak berdaya. Sangat sulit bagi Dewa yang Abadi untuk menemukan anggota gerbang naga yang memiliki teknik penyembunyian yang mengerikan. Karena itu, mereka hanya bisa menggunakan orang untuk keluar dan menyelidiki. Ini juga merupakan pilihan paling tak berdaya dari dua sekte abadi. Ayo pergi. Lebih dari 10 penatua berjalan keluar. Mereka melihat sekeliling mereka dengan ketakutan dan gentar saat mereka berjalan maju. WOOSHWOOHWOOHWOOH. Pada saat ini, sosok-sosok berterbangan satu persatu. Sinar pedang yang mengerikan langsung menebas ke arah mereka. Ledakan. Namun, sebelum serangan ikan todak emas mencapai mereka, nyala api yang menakutkan muncul di depan selusin tetua, membentuk tangan besar yang menyala-nyala. Tangan besar yang menyala-nyala melingkari selusin orang, melindungi mereka saat mereka kembali ke gerbang kota. Setelah itu, sosok menakutkan terbang menuju ikan todak emas. Setelah terbang lebih dari 10 kilometer, mereka menatap dingin ke-20 atau lebih ikan todak emas yang berdiri di sana. HMPH. Ekspresi ketiga Dewa Abadi berubah drastis. Mereka sangat kuat dan ingin membunuh mereka secara langsung, tetapi dengan kesepakatan antara Dewa Abadi, hati mereka dipenuhi rasa takut. Mereka tetap tidak berani melanggar kesepakatan antara Dewa Abadi secara terbuka. Mereka bertiga menarik napas dalam-dalam dengan ekspresi jelek dan langsung menuju gerbang abadi. Bang! Sudah setengah bulan, dan orang-orang dari gerbang naga sebenarnya sudah menunggu di sini selama setengah bulan. Sial! Sial! Di puncak yang ditutupi tanaman, Dewa Abadi tidak bisa lagi menahan amarahnya dan meraung. 13 Dewa Abadi lainnya juga memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Mereka sama sekali tidak takut dengan kekuatan gerbang naga, tapi sekarang mereka terpaksa bersembunyi di gerbang abadi. Belum lagi para murid gerbang abadi, bahkan para Dewa Abadi memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Jika tidak ada kesepakatan antara Dewa Abadi, aku akan membunuh mereka. Master Sekte dari dua Sekte Abadi sangat muram saat mereka berteriak dengan dingin. Tunggu sebentar lagi. Jika mereka berani memblokir AS selama 1 atau 2 bulan, maka kami akan mengambil tindakan apapun yang terjadi. Otot-otot wajah lelaki tua berwajah gendut di tengah itu sedikit berkedut saat dia berkata dengan galak. Jika murid dari Sekte Abadi tidak bisa keluar, lalu apa yang harus kita lakukan saat membeli perbekalan? Tidak ada yang berani memasuki kota suci kami sekarang, dan kami juga tidak berani keluar, tetapi kami harus berurusan dengan beberapa hal. Dewa Abadi berkata dengan wajah muram. Saat ini, kita hanya bisa memimpin tim secara pribadi. Master Sekte dari Sekte Holy Doctor Celestial berkata dengan wajah muram. Dewa Abadi lainnya mengangguk dengan wajah muram. Inilah satu-satunya cara. Dewa Abadi memimpin tim untuk membeli persediaan. Harus dikatakan bahwa ini adalah ironi besar. Raja Naga, Tabib Suci, Obat Suci, dan Dewa Abadi telah mulai memimpin tim keluar kota. Selalu ada perlindungan dari Dewa Abadi. Orang-orang kami tidak berani bergerak. Mo Qinglong datang ke sisi Wang Xian dan melaporkan. Sudah 3 hari sejak tes terakhir. Dalam 3 hari ini, begitu seseorang dari Dokter Suci, Pengobatan Suci, dan Sekte Abadi keluar, pasti akan ada Dewa Abadi yang mengikuti mereka. DRAKONIDS dan Golden Swordfish tidak berani bergerak. Ini karena begitu mereka bergerak, Dewa yang Abadi akan dapat bergerak secara langsung. Lagi pula, perjanjian Dewa Abadi adalah kesepakatan antara Dewa Abadi dan Dewa Abadi. Kekuatan Dewa yang Abadi tidak bisa dilanggar. Apakah kamu tahu berapa banyak dewa dan dewa yang ada di sana? Wang Xian perlahan berdiri dan berkata pada Mo Qinglong sambil mengutak-atik belati di tangannya. Hanya ada satu makhluk abadi yang lebih rendah.
Jawab Mo Qinglong. Dewa bawah, kemana kamu pergi? Pandangan dingin melintas di mata Wang Xian saat dia bertanya sambil tersenyum. Ada total 2 makhluk abadi dan dewa yang memimpin tim. Salah satunya pergi ke kota Xia sementara yang lain pergi ke klan Yuan. Mereka seharusnya membeli item. Mo Qinglong melaporkan. Klan Yuan. Wang Xian menjentikkan belati di tangannya dengan ringan dan mengeluarkan suara yang tajam. Belati itu memancarkan warna hijau dan dilapisi dengan sejenis racun. Itu adalah artefak langit level 13. Dengan kekuatan penuh makhluk surgawi setengah langkah, itu bisa menghancurkan pertahanan makhluk surgawi. Klan Yuan berjarak lebih dari 1000 km dari sekte pengobatan suci. Jika kita bergerak di Midway, Celestial lain tidak akan bisa menyelamatkan kita tepat waktu. Ao Jian, Ao Yao. Wang Xian melihat ke samping dan langsung berteriak. Raja Naga, ajak semuanya. Ayo pergi dan bunuh dewa. Sedikit kegembiraan melintas di mata Wang Xian. Menyerang dewa dan membunuh dewa. Dia memiliki pemikiran ini ketika sekte obat suci menutup gerbang kota dan tidak keluar. Dewa sangat kuat, bahkan makhluk abadi tingkat rendah akan memiliki kekuatan yang menakutkan. Namun, 20 dewa abadi setengah langkah yang memegang senjata dewa abadi dan lebih dari 200 ahli alam bayi sudah lebih dari cukup untuk membunuh dewa abadi. Sudah kubilang, aku akan membiarkan sekte Holy Medicine Immortalmu perlahan berjalan menuju kehancuran dan ketakutan. Ketika sekte Holy Medicine Immortal menghancurkan bengkel penempaan gerbang naga dan membunuh kelompok DRAKONIDS, Wang Xian sudah siap untuk pertempuran jangka panjang. Jangankan sebulan, dia bahkan bisa bermain selama 2 bulan dalam setahun. Semuanya menunggu Hui berkepala 9 menerobos. Namun, selama periode waktu ini, Wang Xian juga tidak akan membiarkan mereka bersenang-senang. Murid dari sekte abadi tidak berani keluar. Karena dewa abadi memimpin tim, baiklah, maka dia akan membunuh dewa abadi. Dalam beberapa hari terakhir, Wang Xian telah menempa lebih dari 20 belati senjata roh level 13. Sulit bagi dewa abadi setengah langkah untuk menerobos pertahanan dewa abadi dengan cakarnya yang tajam. Namun, senjata dewa abadi level 13 bisa. Selain itu, serangan yang diluncurkan oleh lebih dari 200 pembangkit tenaga bayi sudah cukup untuk menenggelamkan dewa yang abadi. Jika kualitasnya tidak cukup, kuantitasnya akan cukup. Menurut perkiraan Wang Xian, 100 pembangkit tenaga bayi dan 20 makhluk abadi setengah langkah sudah cukup untuk dengan mudah menghancurkan makhluk abadi yang lebih rendah. Tentu saja, prasyaratnya harus dipersiapkan sepenuhnya. Kota yang kembali adalah kota tingkat ketiga, yang terletak di sebelah wilayah Yongchang. Tuan, pernikahan antara kami dan klan Yuan telah berhasil. Ini akan sangat bermanfaat bagi kita di masa depan. Hehe, peri kecil dan anak dari klan Yuan itu bisa dianggap sedang jatuh cinta. Pernikahan kali ini terutama untuk mempersiapkan masa depan. Tuanku, jika klan Yuan bersedia membantu kami, 3 sekte abadi kami akan cukup untuk mempengaruhi kesepakatan antara yang abadi dan para dewa. Pada saat itu, tuanku akan langsung menghancurkan gerbang naga sialan itu. Dalam perjalanan kembali ke kota, sekelompok lebih dari 100 orang sedang berjalan di jalan. Di belakang mereka ada binatang kuda khusus yang menarik kotak-kotak barang. Karena memasuki kota, mereka hanya bisa melambat. Kelompok pengobatan suci, dan dewa sekte abadi sedang berbicara dengan peri Hua dan murid lainnya. Jika gerbang naga mengevakuasi mereka secepat mungkin, maka mereka masih memiliki kesempatan untuk selamat. Jika mereka berani melawan kita, maka gerbang naga akan dihancurkan. Tatapan dingin melintas di mata dewa setengah baya yang abadi, diikuti oleh senyum tipis di wajahnya. Percakapan dengan klan Yuan kali ini relatif lancar. Jika mereka bisa membuat klan Yuan berbicara untuk mereka di masa depan, dan jika gerbang naga masih berani menyergap gerbang abadi mereka, maka dewa abadi mereka harus bergerak. Mereka adalah orang-orang dari gerbang abadi obat suci. Itu benar. Beraninya orang-orang dari gerbang abadi pengobatan suci keluar sekarang. Tidak, ada dewa yang abadi di sana. Jadi ada dewa abadi yang mengikuti mereka. Pelankan suaramu. Jangan biarkan mereka mendengarmu. Sekte obat suci abadi terlalu menyedihkan sekarang. Mereka bahkan membutuhkan dewa abadi untuk mengawal mereka keluar. Pada saat ini, suara percakapan terdengar dari sekitar. Wajah para murid sekte Holy Medicine Immortal menegang, dan ekspresi malu muncul di wajah mereka. Bahkan ekspresi dewa yang abadi sedingin es saat dia mengalihkan pandangannya ke arah mereka. Diam, tidak akan lama lagi kita akan memberi pelajaran gerbang naga itu.
Perihua dan beberapa pakar panggung bayi berkata dengan ekspresi sedingin es. Beberapa orang yang lewat tidak jauh dari sana menundukkan kepala dan buru-buru pergi. Kekuatan mereka jauh dari ahli tahap bayi. Mereka takut pihak lain akan melampiaskan amarahnya pada mereka. Gerbang naga terkutuk. Setelah kami menyelesaikan masalah perjanjian dewa yang abadi, kami akan segera menghancurkan mereka. Para murid dari Sekte Obat Suci Abadi berkata dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, seluruh dunia tiba-tiba berubah warna, dan langit yang semula cerah langsung menjadi mudah tersinggung. Semua orang di kota merasa seolah-olah langit runtuh, dan situasi yang tampak seperti akhir dunia tiba-tiba muncul. Dari segala arah Sekte Holy Medicine Immortal, serangan mengerikan langsung menyerang. Cahaya keemasan yang menyilaukan dan eksplosif, ki iblis yang seperti jurang maut, dan kekuatan mengerikan menyebar ke seluruh kota. Seseorang menyergap kita, mendekati kematian. Cahaya keemasan dan ki iblis yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah dua ahli Sekte Abadi. Dewa Abadi Parubaya langsung merasakannya, dan ekspresinya menjadi dingin. Dia benar-benar berani menyergap Dewa Abadi, mendekati kematian. Ledakan. Dia menggerakkan lengannya, dan tongkat merah menyala muncul di tangannya. Seketika, api yang menjulang menutupi semuanya. Apa? Dia benar-benar berani menyergap kita. Dia mencari kematian. Tuan, bunuh mereka. Membunuh mereka. Ekspresi murid lain dari Sekte Abadi berubah drastis. Saat mereka merasakan energi yang datang ke arah mereka, mata mereka menunjukkan jejak ketakutan. Itu terlalu menakutkan. Energi yang seperti lautan itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh tahap bayi atau bahkan Dewa Abadi setengah langkah. Mungkinkah Dewa Abadi menyerang mereka? Kalau tidak, bagaimana mungkin ada serangan yang begitu mengerikan? Sekelompok ahli dunia bayi benar-benar berani menyergapku. Mereka mencari kematian. Mata Dewa setengah baya yang abadi menyemburkan api yang pekat, dan seluruh tubuhnya seperti Dewa Api. Api naik saat dia meraung. Ini. Namun, beberapa seniman bela diri di sekitarnya hampir mengompol saat melihat serangan mengerikan yang tiba-tiba muncul. Energi yang hampir bisa menghancurkan dunia. Kelompok ahli alam bayi itu sebenarnya berani menyerang Dewa yang abadi. Para ahli gerbang naga benar-benar berani menyergap Dewa Abadi dari Sekte Obat Suci Abadi. Ini. Setidaknya 100 ahli dunia bayi. Beberapa murid Sekte Abadi di sekitarnya memiliki wajah yang penuh keterkejutan. Lebih dari 100 ahli alam bayi gerbang naga benar-benar berani mengepung Dewa Abadi. Ini terlalu luar biasa. Bum bum bum. Seakan serangan itu akan menghancurkan dunia, semua orang di kota menoleh. Serangan lebih dari 100 ahli alam yang baru lahir bertabrakan dengan pertahanan api Dewa Abadi Parubaya. Energi mengerikan bertabrakan dan memadamkan api. Cahaya keemasan menghilang, dan ki iblis menghilang. Serangan kekuatan penuh dari 100 ahli alam yang baru lahir hanya mampu berbenturan dengan serangan Dewa Abadi. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya Dewa yang abadi itu. Bodoh, kamu benar-benar berani menyergap Dewa yang abadi. Energi mengerikan menghilang. Dewa Abadi setengah baya menyapu pandangannya ke sekeliling dan meraung dengan wajah penuh es. Kalian semua harus mati. Dia meraung keras, dan api langsung naik dari tubuhnya. Mencari kematian. Mencari kematian. Di sampingnya, dua murid dari Sekte Abadi melihat sekeliling dengan penuh semangat. Para ahli alam bayi berani menyergap Dewa Abadi. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Namun, mereka datang untuk mencari kematian. Ini adalah kesempatan bagi Sekte Abadi mereka. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Namun, pada saat ini, sosok yang memancarkan cahaya putih muncul di sekitar Dewa Abadi Parubaya. Banyak belati yang mengandung aura menakutkan langsung menyerang Dewa Abadi Parubaya. Apa? Brengsek. Ekspresi Dewa setengah baya yang abadi berubah sedikit. Dia melambaikan tangannya, dan nyala api yang mengerikan langsung memblokirnya. Bang! Tabrakan yang mengerikan terjadi saat bayangan putih itu terlempar. Papa! Namun, di samping, belati bayangan putih yang menakutkan mendarat di pertahanan api di tubuhnya. Serangan mengerikan itu langsung menembus pertahanan api. Retakan muncul. Enyahlah. Tubuh Dewa setengah baya yang abadi bergetar saat kekuatan mengerikan menyebar ke segala arah. Peng peng peng. 5 monster aneh sekali lagi dikirim terbang. Kalian semua harus. Dewa Abadi Parubaya sangat marah. Api menari-nari di matanya saat dia mengangkat tongkat di tangannya. Wosh, wosh, wosh. Namun, sebelum dia selesai berbicara, bayangan putih yang menakutkan muncul sekali lagi, dan belati yang menakutkan sekali lagi menembus.
Serangan terus-menerus. 100 ahli alam bayi melepaskan serangan jarak jauh terkuat mereka. Mengikuti di belakang, 6,5 langkah setan aneh tingkat Dewa Abadi melepaskan serangan paling tajam mereka. Serangan mengerikan datang satu demi satu, terutama ketika iblis aneh memegang belati tingkat Dewa Abadi di tangan mereka. Penetrasi yang mengerikan merobek pertahanan Dewa yang Abadi. Setelah 6,5 langkah setan aneh tingkat Dewa Abadi diusir, 4 sosok putih muncul sekali lagi. Mereka masih belati yang menakutkan dan serangan tajam. Kali ini, pertahanan Dewa Setengah Baya yang Abadi baru saja ditembus. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku begitu saja? Ekspresi Dewa Setengah Baya yang Abadi berubah sedikit. Api di sekitarnya langsung memasuki tubuhnya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi merah tua. Dia mengandung kekuatan yang mengerikan, seperti bom nuklir berbentuk manusia. Bang, bang, bang. Keempat belati itu mendarat di tubuh Dewa Setengah Baya yang Abadi, dan mereka mengeluarkan suara seperti batu yang bertabrakan. Namun, belati kelas senjata Dewa Abadi masih memasuki tubuh Dewa Abadi Parubaya. Namun, mereka hanya masuk setengah inci, dan tidak membahayakan. Namun, meski begitu, Dewa Abadi Setengah Baya sudah berdarah. Yang lebih menakutkan lagi adalah belati itu dilapisi dengan racun. Meskipun itu hanya pil obat racun kelas 7, itu masih setara dengan menerima serangan kekuatan penuh dari ahli tahap bayi. Ekspresi Dewa Setengah Baya yang Abadi berubah sedikit. Dalam sekejap, dalam waktu kurang dari 10 detik, semua orang di sekitar tertegun. Kekuatan dan serangan yang mengerikan menyebabkan semua murid Sekte Abadi di sekitarnya berguling dan merangkak jauh. Ketika mereka melihat serangan mendarat di tubuh Dewa Setengah Baya yang Abadi, wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Apalagi saat Dewa Abadi berdarah dan terluka, mereka semakin terkejut. Bayangan putih itu, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan Dewa Abadi setengah langkah, dan belati yang menakutkan itu, mereka semua adalah artefak Dewa Abadi. Seorang ahli Sekte Abadi melebarkan matanya dan melihat pemandangan di depannya dengan kaget. Mengepung dan membunuh Dewa yang Abadi. Ini mengepung dan membunuh Dewa yang Abadi. Enyahlah, enyahlah. Dewa Abadi Parubaya menjadi mudah tersinggung, dan wajahnya sangat ganas. Dia melambaikan tangannya, dan seperti gunung berapi yang tidak meletus, dia mengayunkan tubuhnya ke arah 4 setan aneh. Peng 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 peng. Meskipun Dewa Abadi Parubaya berspesialisasi dalam serangan jarak jauh, tubuh kedagingannya yang abadi tingkat dewa masih menyebabkan 4 monster aneh terbang mundur. Kekuatan Dewa Abadi sangat menakutkan. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah ketika keempat sosok putih itu terbang mundur, 5 sosok putih lainnya muncul. Mereka masih merupakan belati yang menakutkan saat mereka menyerang tubuh setengah baya Dewa Abadi yang terbuka lebar. Ekspresi Dewa Setengah Baya yang Abadi berubah. Matanya mengungkapkan jejak ketakutan dan kecemasan. Peng peng peng. 5 belati lainnya mendarat di lengan, dada, punggung, pinggang, kaki, dada, dan punggung Dewa Parubaya yang Abadi. Kali ini, belati itu langsung ditancapkan ke tubuhnya. Dewa Abadi Parubaya tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Mati. Dia meraung dengan ekspresi ganas. Gelombang darah disertai dengan nyala api yang menakutkan menyerbu monster aneh itu. Kekuatan yang kuat langsung menyebabkan 5 monster aneh itu terluka parah saat mereka terbang mundur. Pada saat yang sama, wajahnya pucat pasi. Menusuk. Menusuk. Serangan itu masih belum berakhir. Di langit, suara dingin metalik terdengar saat sinar cahaya dingin metalik yang ekstrim ditembakkan. Dari depan, belakang, kiri, kanan, dan di langit. 5,5 langkah Dewa Abadi Golden Swordfish melepaskan serangan terkuat mereka. Menusuk. Mereka berubah menjadi wujud asli ikan todak emas. Dari luar, mereka tampak seperti pedang panjang logam. Cahaya keemasan dari pedang panjang tertahan, dan energi menakutkan yang terkandung di dalamnya terkondensasi menjadi satu. Tidak, 5 gelombang serangan yang terus-menerus akhirnya menyebabkan ekspresi Dewa Setengah Baya yang Abadi berubah sepenuhnya, dan ketakutan muncul di wajahnya. Merasakan 5 pedang panjang logam yang menakutkan, tubuhnya sedikit bergetar saat dia mengeluarkan suara putus asa. Api membakar tubuhnya, hanya menyisakan sedikit pertahanan. Bum bum bum. Serangan Golden Swordfish tiba, menyebabkan tanah meledak, dan retakan yang lebarnya ribuan meter muncul. Dan di lokasi asli Dewa Setengah Baya yang Abadi, sebuah lubang yang sedalam 100 meter muncul. Pada saat ini, seluruh dunia sepertinya terdiam. Murid-murid Sekte Obat Suci Immortal terkejut. Semua murid Sekte Abadi di sekitarnya juga terkejut. Mereka menatap kosong ke lokasi lubang yang dalam,
dan hati mereka menggigil. Serangan mengerikan itu sepertinya mampu menghancurkan dunia. Dewa abadi yang bermartabat tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Weng Weng. Pada saat ini, 5 sosok yang memancarkan cahaya keemasan terbang keluar dari lubang yang dalam, dan bekas luka bakar muncul di tubuh mereka. Namun, bekas luka bakar ini tidak fatal. Boom boom. Pada saat ini, lebih dari 100 ahli alam bayi mengelilingi mereka, dan masing-masing tubuh mereka memancarkan aura sedingin es. Mati. Ikan todak emas yang terbang berkata dengan dingin. Mati. Kedua kata itu masuk ke telinga orang-orang di sekitarnya, dan dalam sekejap, mata semua orang membelalak, mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Mati, dewa yang abadi benar-benar mati. Dia langsung dibunuh oleh para ahli gerbang naga. Ini terlalu gila. Tidak, tubuh semua murid sekte obat suci abadi bergetar sedikit. Mereka tidak percaya bahwa dewa yang abadi telah dibunuh. Ini adalah dewa yang abadi, keberadaan yang tak terkalahkan di dunia. Tapi sekarang, dia telah terbunuh. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sosok-sosok menakutkan terbang dari langit. Pertempuran antara dewa abadi telah menarik banyak dewa abadi. Ada total 10 dewa abadi, dan 10 dewa abadi berasal dari 3 sekte besar abadi di wilayah Yongchang. Mereka terbang di udara dan memandangi dewa abadi yang telah terbunuh di lubang yang dalam. Masing-masing dari mereka menghirup udara dingin. Tatapan mereka menyapu ratusan atau lebih ahli alam bayi dan iblis aneh yang bersembunyi dan tidak stabil karena luka-lukanya. Dewa abadi Parubaya ini dapat dianggap sebagai dewa abadi pertama yang dibunuh sejak sekte abadi muncul. Di masa lalu, bahkan jika ada dewa abadi yang bertarung, tidak ada dewa abadi yang mati. Dia yang pertama. Dia tidak mati di tangan dewa abadi, tetapi diserang dan dibunuh oleh sekelompok ahli gerbang naga. Apakah menurutmu dengan dewa abadi yang mengikuti kita tidak bisa membunuhmu? Pada saat ini, Mo Qinglong berbalik dan menatap murid-murid sekte pengobatan suci obat suci dengan senyum di wajahnya. Kenapa ini terjadi? Murid-murid dari sekte obat suci abadi benar-benar putus asa. Beberapa dari mereka bahkan roboh ke tanah, mata mereka tak bernyawa dan wajah mereka pucat. Membunuh. Mo Qinglong tidak menunjukkan belas kasihan saat dia melambaikan tangannya. Sekelompok anggota gerbang naga langsung mengambil tindakan dan langsung terbunuh. Mereka bahkan bisa membunuh dewa yang abadi, apalagi sekelompok 2 murid biasa dari sekte abadi. Hanya ada 4 pembangkit tenaga listrik tahap bayi. Singkirkan mayatnya dan ayo pergi. Saat ini, Wang Xian dan Ao Jian muncul di langit. Mereka melihat ke bawah sambil tersenyum dan berkata kepada sekelompok murid. Ya, Raja Naga. Mo Qinglong menyimpan tubuh dewa yang abadi ke dalam cincin interspatialnya saat lebih dari 100 ahli tahap bayi terbang ke langit. Hari ini, aku bisa membunuh dokter suci, obat suci, dan dewa abadi. Di masa depan, saya akan dapat memusnahkan mereka sepenuhnya. Hari ini, aku bisa membunuh dokter suci, obat suci, dan dewa abadi. Di masa depan, saya akan dapat memusnahkan mereka sepenuhnya. Suara itu bergema di seluruh langit. Semua orang memandang Wang Xian dan yang lainnya yang pergi dengan bingung. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Murid-murid gerbang naga menyergap dan membunuh dewa yang abadi. Masalah ini terlalu mengejutkan. Saat ini, dewa abadi tinggi dan perkasa. Bahkan dengan persetujuan antara dewa abadi dan dewa abadi masih memiliki martabat yang tidak dapat diganggu-gugat yang melampaui orang biasa. Namun, meski begitu, dewa abadi masih dibunuh oleh para murid gerbang naga. 10 dewa abadi dari dunia Yongchang menatap sosok Wang Xian dengan ekspresi yang rumit dan menakutkan, terutama para dewa tingkat rendah. Saat ini, gerbang naga memiliki kekuatan untuk membunuh makhluk abadi tingkat rendah. Memikirkannya, ini adalah masalah yang menakutkan. Terutama sekte pengobatan suci dan pengobatan suci abadi. Raja Naga sudah ingin bertarung sampai mati bersama mereka. Sekarang, bahkan kehidupan abadi yang lebih rendah berada dalam bahaya. Lalu, apakah makhluk abadi lainnya akan dibunuh? Bagaimana sekte Holy Medicine dan Holy Medicine Immortal melawan balik? Tidak ada cara untuk melawan. Bahkan jika sekte Holy Medicine dan Holy Medicine Immortal keluar, mereka akan membutuhkan setidaknya 2 makhluk abadi yang lebih rendah bersama-sama. Hanya dengan begitu akan lebih aman. Menakjubkan bahwa peri harus dipaksa ke posisi seperti itu. Obat suci gerbang abadi obat suci dari dewa abadi dibunuh oleh penyergapan gerbang naga kuat. Masalah ini pertama kali di dunia Yongchang menyebabkan sensasi yang sangat besar. Segera, masalah ini menyebar ke Jianghu Online, menyebar ke gerbang abadi obat suci di sana.
Pada awalnya, tidak ada yang percaya bahwa dewa yang abadi akan disergap dan dibunuh oleh orang kuat di bawah dewa yang abadi. Dengan kekuatan dewa yang abadi, sangat sulit untuk dibunuh. Namun, ketika dewa abadi keluar untuk memverifikasinya, seluruh jaring Jianghu tampaknya telah mengalami gempa berkekuatan 10 dalam sekejap. Dewa abadi dibunuh. Bagaimana ini mungkin? Ini terlalu sulit dipercaya. Surga, surga, dewa yang abadi telah jatuh. Dewa abadi sebenarnya telah jatuh. Bagaimana gerbang naga bisa begitu menakutkan? Lebih dari 100 ahli dunia bayi langsung menyerang dari jauh, menerobos pertahanan pertama dari Dewa Abadi Sekte Obat Suci Abadi. Setelah itu, White Shadows Dewa Abadi setengah langkah yang menakutkan menembak ke arah Dewa Abadi satu demi satu. Gelombang demi gelombang, mereka memegang senjata Dewa Abadi di tangan mereka, dan pada akhirnya, mereka mati di tangan 5 pendekar pedang Dewa Abadi setengah langkah. Kali ini, gerbang naga mengirim setidaknya 20 ahli Dewa Abadi setengah langkah. Mereka sangat kuat sehingga sulit dipercaya. Kekuatan mana yang berani memprovokasi gerbang naga di masa depan? Bahkan klan Yuan dari klan Xuan Yuan tidak bisa melakukannya. Semua orang terkejut. Bahkan Dewa Abadi yang tinggi dan perkasa melihat informasi ini dengan wajah terkejut. Kita harus bergerak. Terlepas dari persetujuan Dewa Abadi, kita harus menghancurkan gerbang naga. Kalau tidak, seluruh sekte Saint Medicine Immortal kami tidak berbeda dengan guk-guk liar. Raungan marah datang dari dalam balai Dewa Obat Suci Gerbang Abadi Obat Suci. Di dalam aula, lelaki tua berjubah hijau itu meraung dengan wajah penuh amarah. Wajahnya penuh amarah, tetapi juga dipenuhi dengan rasa takut. Gerbang naga sebenarnya telah menyergap dan membunuh salah satu makhluk abadi mereka. Akan lebih baik jika murid mereka mati, tetapi sekarang, dewa yang abadi telah mati. Dewa abadi mewakili pilar gerbang abadi Obat Suci miliknya. Jika pilar itu dihancurkan, secara alami akan mengguncang seluruh gerbang abadi. Selain tetua berjubah hijau, dewa abadi lainnya juga dipenuhi rasa takut. Sebagian besar dari mereka memiliki kekuatan abadi tingkat rendah, yang berarti ada kemungkinan mereka dibunuh. Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, mereka sekarang dibunuh oleh sekelompok orang yang bahkan belum mencapai tingkat dewa abadi. Ini adalah penghinaan besar, terutama oleh seseorang yang lebih lemah dari mereka di mata mereka. Disakiti dan dipermalukan. Kita tidak bisa terus seperti ini. Dengan karakter Raja Naga, kemungkinan besar dia akan menepati janjinya. Dia bisa menyergap dan membunuh salah satu dewa abadi kita hari ini, dan kemudian dia akan bisa membunuh dewa abadi kita yang lain. Kita tidak bisa hanya duduk-duduk dan menunggu kematian. Seorang abadi yang lebih rendah menggeram dengan tatapan muram di matanya. Tak satu pun dari mereka yang mengira bahwa mereka harus membayar harga yang sangat besar hanya untuk menghancurkan bengkel penempaan gerbang naga. 50 ahli alam bayi terbunuh, dan satu dewa abadi terbunuh. Bahkan 2 sekte abadi, pengobatan suci dan pengobatan suci, tidak dapat menanggung kerugian sebesar itu. Sekarang, gerbang naga memiliki kekuatan untuk membunuh dewa abadi. Kami tidak hanya takut, tetapi dewa abadi dari sekte abadi lainnya juga takut. Perjanjian Dewa Abadi pada awalnya digunakan untuk melindungi yang lemah di bawah tingkat Dewa Abadi. Sekarang, karena peraturan ini, bahkan Dewa yang Abadi tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Pada saat ini, tetua kekar yang berdiri di depan memiliki tatapan dingin di matanya. Tubuhnya dipenuhi dengan aura pembunuh saat dia berkata, karena bahkan yang Abadi dan Dewa tidak dapat dilindungi, kesepakatan antara yang Abadi dan Dewa tidak ada artinya sama sekali. Grand Supreme, apa yang kamu coba lakukan? Dewa dan dewa di sekitarnya merasakan kemarahan dari Grand Supreme Elder. Mereka sedikit terkejut dan dengan cepat bertanya. Karena Raja Naga ingin menghancurkan sekte obat suci pengobatan suci kita, maka mari bertarung dan lihat siapa yang akan dihancurkan terlebih dahulu. Mata tetua kekar itu seperti obor, dan api mulai berkobar di pakaiannya. Grand Supreme, dengan persetujuan antara dewa dan dewa, bagaimana kita bisa menyerang? Juga, para murid dari Sekte Naga terlalu kuat, begitu kuat sehingga tak terbayangkan. Seorang abadi yang lebih rendah berkata dengan ekspresi malu. Bahkan yang abadi dan dewa telah terbunuh, jadi siapa yang peduli dengan kesepakatan antara dewa dan dewa? Saya tidak percaya bahwa murid Sekte Naga memiliki kemampuan untuk membunuh dewa dan dewa. Sekte abadi lainnya bisa melakukannya. Bahkan klan Yuan dari klan Xuanyuan tidak bisa duduk diam. Mata tetua kekar itu dipenuhi dengan kedinginan. Ayo pergi, semuanya ikuti aku. Dengan teriakan ringan, dia terbang keluar dari aula utama dan terbang menuju langit di atas gerbang timur kota suci.
Mata para dewa abadi berkedip saat mereka mengikuti di belakang Penatua. Di kota suci di bawah, hari ini hanyalah mimpi buruk bagi para murid dari dua sekte abadi. Dewa abadi sebenarnya dibunuh oleh Gerbang Naga. Mungkin seperti yang dikatakan Raja Naga dari Gerbang Naga, seluruh sekte abadi mereka akan dihancurkan di masa depan. Semua orang ketakutan, semua orang ketakutan. Ketakutan yang dibawa oleh kematian Tuhan yang abadi membuat semua orang panik. Apalagi saat melihat komentar di internet yang mengatakan bahwa pengobatan suci dan pengobatan suci akan habis di masa depan, membuat semua murid sangat malu dan marah. Tapi sekarang mereka tidak punya cara untuk melakukan apa-apa. Perbedaannya terlalu besar. Sensasi yang disebabkan oleh Gerbang Naga yang membunuh Dewa Abadi setara dengan gempa bumi berkekuatan lebih dari 10. Oh, Dewa Abadi. Apa yang akan dilakukan Dewa Abadi? Tidak, 12. Bagaimana bisa ada 12 Dewa Abadi? Sosok itu, yang tertinggi, adalah yang tertinggi. Bukankah mereka mengatakan bahwa yang tertinggi telah meninggal dunia? Pada saat ini, para murid dari dua sekte besar abadi di kota suci tiba-tiba melihat sekelompok dewa abadi terbang keluar, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Namun, ketika beberapa murid melihat lelaki tua di depan, wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Itu adalah sesepuh tertinggi mereka, yang pernah menjadi eksistensi paling kuat di sekte abadi. 12 dewa abadi, dipimpin oleh lelaki tua kekar itu, berdiri di langit di atas gerbang timur. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, aura yang mengesankan sekuat penjara dipancarkan dari tubuh lelaki tua kekar itu. Raja Naga, dalam 3 hari, aku, Bian Jiangtu, akan memimpin para ahli dari sekte obat suci abadi untuk memusnahkan gerbang nagamu dan menunggu kematian. Gerbang Naga, dalam 3 hari, aku, Bian Jiangtu, akan memimpin para ahli dari sekte obat suci abadi untuk menghancurkanmu dan menunggu kematianmu. Sebuah suara yang dipenuhi dengan kemarahan tak terbatas datang dari mulut sesepuh kekar dan langsung menyebar ke seluruh Jianghu. Itu adalah suara dewa abadi, dan itu adalah suara abadi-abadi. Menurut pembagian kekuatan antara dewa abadi, makhluk abadi tingkat menengah mampu melawan 4 makhluk abadi tingkat rendah. Dan makhluk abadi tingkat tinggi bisa melawan 4 makhluk abadi tingkat menengah. Jika makhluk abadi tingkat rendah ingin bertarung melawan makhluk abadi tingkat tinggi, mereka membutuhkan setidaknya 15 hingga 20. Di seluruh Jianghu, hanya klan Xuan Yuan, klan Yuan, dan klan Bis yang diketahui memiliki tingkat keabadian yang lebih tinggi. Tidak diketahui apakah sekte abadi lainnya memiliki tingkat abadi yang lebih tinggi. Dan hari ini, ketika hati orang-orang dari sekte pengobatan suci dan pengobatan suci abadi goyah, sesepuh tertinggi mereka tidak punya pilihan selain keluar. Apalagi hari ini bukan hanya deklarasi, tapi juga deklarasi. Dia akan meratakan wilayah dan memimpin sekte obat suci dan obat suci abadi untuk menghancurkan gerbang naga. Penatua tertinggi sebenarnya masih hidup. Selain itu, dua sekte abadi kami memiliki total 12 dewa abadi, total 12. Haha, superior immortal, penatua tertinggi kita memiliki kekuatan abadi yang superior. Menurut kata-kata tetua tertinggi akan memimpin para ahli dari sekte abadi untuk menghancurkan gerbang naga. Gerbang naga akan selesai, mereka akan selesai. Haha, ini bagus, ini luar biasa. Bunuh para ahli dari dua sekte abadi kita dan kepung dewa abadi kita. 3 hari kemudian, pemimpin agung kami akan memusnahkanmu. Ini terlalu memuaskan, terlalu mendominasi. Ini adalah tetua tertinggi kita. Siapa yang peduli dengan kesepakatan antara dewa abadi? Membunuh mereka. Dalam sekejap, 2 murid dari sekte abadi di bawah mengungkapkan ekspresi bersemangat. Mata mereka berbinar saat mereka berteriak keras. Setelah cemberut selama lebih dari setengah bulan, berita kematian dewa abadi akhirnya dirilis hari ini. Jika sesepuh tertinggi dari sekte abadi bergerak, gerbang naga pasti akan dihancurkan. Suara bermartabat menyebar ke seluruh Jianghu. Sementara semua seniman bela diri di Jianghu sedang mendiskusikan gerbang naga dengan kaget, mendiskusikan sekte obat suci immortal yang tidak beruntung, suara dewa yang abadi mencapai telinga semua orang. Itu sangat jelas. Suara ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditransmisikan oleh dewa abadi biasa. Dalam sekejap, semua orang tercengang. Ekspresi keheranan muncul di wajah mereka. Segera setelah itu, mereka sedikit membuka mulut, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Apa yang coba dilakukan oleh sekte obat suci abadi? Apakah mereka akan memulai perang dan mengabaikan kesepakatan antara dewa dan dewa?
Apakah yang abadi dan dewa berpartisipasi langsung dalam pertempuran? Suara ini jelas bukan berasal dari makhluk abadi tingkat menengah. Keabadian tingkat tinggi. Sekte obat suci abadi memiliki keabadian tingkat tinggi. Bian Jiangtu. Bian Jiangtu tampaknya adalah mantan tetua tertinggi dari sekte obat suci abadi. Bukankah mereka mengatakan bahwa yang abadi telah meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu? Dia tidak mati. Kali ini, gerbang naga benar-benar menghancurkan langit. Para ahli gerbang naga dapat membunuh dewa abadi, dan sekte obat suci abadi tidak peduli dengan kesepakatan antara dewa abadi dan dewa abadi. Mereka akan bertarung sampai mati. Sekte obat suci abadi telah menjelaskan bahwa jika mereka tidak peduli dengan kesepakatan antara dewa yang abadi dan dewa yang abadi, bagaimana reaksi sekte abadi lainnya? Bagaimana dengan klan Yuan dari klan Xuanyuan? Seluruh Jianghu gempar lagi. Sama seperti semua murid sekte abadi berpikir bahwa sekte obat suci abadi akan dipukuli oleh gerbang naga mulai sekarang, kedua sekte abadi itu tiba-tiba membalikkan keadaan. Dewa abadi yang unggul secara langsung menyatakan bahwa dia akan menghancurkan gerbang naga. Kata-kata dari seorang abadi yang unggul bukanlah lelucon. Selain itu, saat ini, mereka jelas mengabaikan kesepakatan antara dewa dan dewa. Menurut berita dari sekte Holy Medicine Immortal, dua sekte abadi saat ini memiliki total 12 abadi, 1 abadi superior, 3 dewa tengah, dan 8 abadi. Astaga, ini terlalu menakutkan. Sekarang dua sekte abadi telah dipaksa untuk melanggar perjanjian dewa abadi. Jika klan Xuanyuan tidak campur tangan dan menghentikan mereka, gerbang naga mungkin akan dihancurkan. Itu benar. Saat ini, kecuali klan Xuanyuan dan klan Yuan menggunakan perjanjian dewa abadi untuk menekan masalah ini, kekuatan gerbang naga pasti akan dihancurkan. Kekuatan yang ditampilkan oleh dua sekte abadi sekali lagi mengejutkan semua orang. Jika mereka benar-benar mulai bertarung, gerbang naga mungkin akan dihancurkan. Pada saat ini, pengumuman Bian Jiangtu tidak hanya mengejutkan para murid sekte abadi, tetapi bahkan para dewa abadi memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Pada saat pertama, sesepuh dari klan Xuanyuan dan sesepuh dari klan Yuan memimpin sekelompok dewa abadi untuk berkumpul bersama. Lebih dari selusin dewa abadi dari dua sekte abadi tiba dan duduk di kedua sisi, mengerutkan kening. Seperti yang diharapkan, sekte Holy Medicine Immortal memiliki keabadian yang unggul. Sekarang, Bian Jiangtu telah mengumumkan bahwa dia akan mengerahkan kekuatan dewa yang abadi untuk menghancurkan gerbang naga. Begitu mereka bergerak, perjanjian dewa abadi akan menjadi selembar kertas bekas. Perjanjian dewa abadi adalah kesepakatan antara klan Xuanyuan dan klan Yuan. Sekarang seseorang melanggarnya, mereka harus memimpin. Kalau tidak, dewa abadi lainnya tidak akan menemukan masalah bagi diri mereka sendiri. Dewa abadi Parubaya dari klan Xuanyuan berkata dengan suara yang dalam. Itu adalah gerbang naga yang telah memaksa sekte Holy Medicine Immortal terpojok. Jika mereka tidak mengambil tindakan, dua sekte abadi mereka akan sepenuhnya dikalahkan oleh gerbang naga di masa depan. Mereka secara alami tidak mau dikalahkan oleh sekte abadi yang lebih lemah dari mereka. Dewa abadi Parubaya dari klan Yuan mengangkat alisnya dan berkata, dua sekte abadi memiliki abadi yang unggul, dan mereka sudah terpojok. Tidak mudah untuk menyelesaikan ini. Dewa abadi lain dari klan Yuan bergema. Sekte Holy Medicine Immortal memiliki keabadian yang unggul, dan kekuatan mereka ada di permukaan. Mereka tidak lagi takut pada Xuanyuan dan Yuan. Sekarang, satu dewa abadi dari sekte abadi telah terbunuh. Jika mereka tidak menanggapi, kedua sekte abadi itu akan benar-benar tamat di masa depan. Masuk akal bagi seorang abadi yang unggul untuk secara pribadi menyatakan bahwa mereka ingin menghancurkan gerbang naga. Apakah perjanjian dewa yang abadi akan dihapus begitu saja? Seorang lelaki tua dari klan Xuanyuan mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi tidak menyenangkan. Perjanjian dewa abadi adalah untuk melindungi orang biasa. Sekarang, karena persetujuan dewa abadi, jika nyawa dewa abadi terancam. Seorang lelaki tua dari klan Yuan melanjutkan, tetapi dia tidak menyelesaikan kata-katanya. Tapi semua orang tahu apa yang dia maksud. Mari kita melakukan perjalanan ke sekte Holy Medicine Immortal terlebih dahulu dan lihat apakah ada kelonggaran. Jika tidak ada kelonggaran, biarlah. Tetua tertinggi klan Yuan berdiri dan berkata kepada tetua tertinggi klan Xuanyuan di depannya. Baiklah, tetua tertinggi klan Xuanyuan perlahan mengangguk. Jika bisa diselesaikan dengan damai, maka akan diselesaikan dengan damai. Jika tidak bisa, maka akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukannya.
Mereka tidak mungkin menghukum seluruh sekte abadi obat suci dokter suci, bukan? Ini jelas tidak mungkin. Kekuatan pihak lain sangat kuat. Apalagi, orang-orang klan Yuan jelas tidak mau ikut campur dalam masalah ini. Klan Xuan Yuan juga sangat ragu-ragu. Lagi pula, para ahli gerbang naga mampu menyergap dan membunuh Dewa Abadi. Ini terlalu menakutkan. Dewa Abadi dari dua sekte besar abadi segera menuju ke sekte obat suci abadi. Masalah klan Xuan Yuan dan klan Yuan menuju kedua sekte besar abadi tidak disembunyikan. Pada saat itu, semua orang mengerti bahwa apakah pertempuran besar ini akan terjadi atau tidak akan bergantung pada percakapan beberapa sekte besar yang abadi. Waktu berlalu dengan lambat. Sejak pembangkit listrik gerbang naga membunuh Dewa Abadi, Penatua Agung dari sekte obat suci abadi tiba-tiba muncul dan memutuskan untuk menghancurkan gerbang naga. Seluruh Jianghu gempar. 1 hari telah berlalu. Semua sekte abadi di Jianghu sedang menunggu berita dari sekte obat suci abadi. Dewa abadi dari klan Xuan Yuan dan Yuan telah berlalu. Semua orang menunggu hasilnya. Saat ini, Wang Xian dan sekelompok gadis sedang berada di area rekreasi di Pulau Terapung. Wang Xian berbaring di sofa dengan puas. Guan Suking sedang bermain dengan guk-guk surgawi sementara Xiao Yu dan yang lainnya sedang bermain dengan ponsel mereka dan memperhatikan kejadian di internet Jianghu. Ketika dia akan membunuh yang abadi dan tetua dari sekte obat suci, Wang Xian telah membawa semua anggota Istana Naga kembali. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Tidak ada gunanya memblokir gerbang kota lagi. Namun, fakta bahwa dua sekte abadi memiliki abadi yang unggul sedikit di luar harapan Wang Xian. Meski begitu, Wang Xian tidak takut sama sekali. Dia sudah mencapai tingkat abadi yang unggul. Bahkan jika mereka bertarung sekarang, Istana Naga sudah lebih dari cukup untuk menerima tantangan itu. Sekte Holy Doctor dan Holy Medicine Immortal telah membuat pernyataan. Mereka meminta saudara untuk meminta maaf secara pribadi dan mengirim dewa yang abadi untuk mereka bunuh. Setelah itu, mereka mengeluarkan banyak sumber daya untuk memberi kompensasi kepada kami dan melepaskan kami. HMPH, orang-orang dari dua sekte abadi itu benar-benar sombong. Mereka benar-benar mengancam akan menghancurkan kita selama kita tidak menghabisi mereka. Pada saat ini, suara marah datang dari sisi Xiao Yu. Ayo, biarkan aku melihatnya. Wang Xian mengulurkan tangannya dan mengambil ponsel Xiao Yu. Dia melihat pernyataan yang dikeluarkan oleh sekte Holy Medicine sambil tersenyum. Hehe, dia melihat dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Hasil ini jelas merupakan hasil diskusi antara kedua sekte dan Xuan Yuan. Hanya ketika dia mengaku kalah dan menawarkan kompensasi, kedua sekte abadi itu akan melepaskannya. Kalau tidak, mereka masih akan memusnahkan gerbang naga mereka 3 hari kemudian. Ini membuat Wang Xian tersenyum dingin. Membasmi gerbang naganya, mereka benar-benar sombong. Tidak pasti siapa yang akan memusnahkan siapa. Namun, berita dari sekte Holy Medicine Immortal mengejutkan semua murid sekte abadi. Tampaknya hasil negosiasi mereka dengan klan Xuan Yuan telah keluar, dan kedua sekte abadi telah mengangkat kondisi ini. Bagaimana seharusnya sekte naga memilih? Kondisi ini sangat berat. Raja naga mungkin tidak setuju, tetapi jika dia tidak setuju, dia mungkin langsung dihancurkan. Sekte pengobatan suci memiliki keabadian yang unggul, dan situasi keseluruhan telah berubah dalam sekejap. Di Jianghu, semua murid dari sekte abadi melihat berita itu dalam diam. 3 hari telah berlalu, dan 2 hari berikutnya akan segera tiba. Hari lain telah berlalu, tetapi gerbang naga tidak menjawab. Seluruh Jianghu memperhatikan masalah ini. Begitu Raja Naga tidak mengaku kalah, itu akan menjadi perang antara makhluk abadi dan dewa. Pada saat itu, lebih banyak makhluk abadi akan mati, dan bahkan seluruh gerbang naga akan dihancurkan. Namun, dalam 2 hari terakhir, para murid dari dua sekte abadi itu benar-benar gembira. Mereka berteriak dengan bangga di situs web Jianghu bahwa gerbang naga pasti akan dihancurkan dan gerbang naga pasti akan mati. Semua murid sekte abadi juga sangat setuju. Sekarang bahkan klan Xuan Yuan dan klan Yuan telah berkompromi pada kesepakatan antara dewa dan dewa, kekuatan dari dua sekte abadi benar-benar tak terbendung. Jika gerbang naga tidak tahu apa yang baik untuk mereka, konsekuensinya akan menjadi bencana. Selain melarikan diri, mereka tidak boleh ditemukan oleh dua sekte abadi dan menjadi guk-guk liar. Badai akan datang, ketenangan sebelum badai. Semakin dekat waktunya, seluruh Jianghu bisa merasakan suasana yang menyedihkan. Tatapan semua orang tertuju pada kota Jiang dan area Yaoding. Wang Xian berdiri di titik tertinggi Pulau Terapung dan memandangi lautan di depannya.
Dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus bertarung atau menunggu. Jika dia menunggu beberapa saat, dia akan menunggu sampai Hui berkepala 9 menerobos. Jika dia bertarung, itu akan menjadi seri paling banyak. Raja Naga. Saat ini, sosok Perdana Menteri Gui tiba-tiba muncul di dasar lautan di depannya. Wang Xian sedikit terkejut. Perdana Menteri Gui, kenapa kamu ada di sini? Raja Naga, kamu pernah memberitahuku bahwa jika Hui berkepala 9. Maksud Anda, mata Wang Xian berbinar dan senyum muncul di wajahnya. Ya, Perdana Menteri Gui mengangguk. Hehe, bahkan surga ingin kamu dimusnahkan secepat mungkin. Senyum tipis muncul di wajah Wang Xian. Besok malam, panggil semua makhluk abadi dan dewa Istana Naga. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk berat. 3 hari kemudian, beri mereka kejutan. Wang Xian memandang sekte pengobatan suci dan menunjukkan senyum dingin di wajahnya. Hari ketiga telah tiba. Semua murid sekte pengobatan suci di dunia seni bela diri memperhatikan informasi di internet dunia seni bela diri dan situasi sekte naga. Seperti yang diharapkan banyak orang, sekte Raja Naga dari Naga tidak menanggapi sama sekali. Pertempuran besar berikutnya tak terelakkan. Gerbang Naga, hari ini, bahkan jika kamu lari ke ujung bumi, kami, Dokter Suci, Sekte Abadi Obat Suci, akan menghancurkanmu. Pada pagi hari ketiga, raungan bergema di seluruh dunia. Hancurkan gerbang naga. Bunuh gerbang naga. Bunuh mereka semua. Di Dokter Suci, Sekte Obat Suci Abadi, yang terletak di Yaoding, 12 dewa abadi melayang di atas gerbang timur. Di belakang mereka, lebih dari 1000 ahli dari 2 sekte abadi bersenjata lengkap dan mengikuti di belakang mereka. Masing-masing penuh dengan semangat juang dan niat membunuh. Di Kota Suci, semua murid dan anggota keluarga dari 2 sekte abadi berteriak kegirangan di wajah mereka. Ekspedisi hari ini pasti akan melenyapkan setiap murid gerbang naga dan menggantung kepala Raja Naga di Kota Suci untuk memperingatkan semua orang tentang konsekuensinya jika mereka berani menentang sekte abadi obat suci kita. Penatua kekar yang mengenakan baju besi merah menyala berteriak dengan wajah dingin. Ya, bunuh Raja Naga, bunuh Raja Naga. Sekelompok ahli dari sekte Holy Doctor Holy Medicine Immortal meraung keras. Suara mereka mengguncang langit dan memenuhi seluruh area dengan aura pembunuh. His, ini terlalu menakutkan. Pada saat ini, dalam jarak 10 hingga 20 km, sekelompok ahli padat dari sekte abadi melayang di langit dan melihat ke arah 2 sekte besar abadi. Melihat aura menakutkan datang dari sana, mereka semua menghirup udara dingin. Pertempuran ini telah menarik perhatian banyak ahli dari sekte abadi. Ini adalah pertempuran yang menarik perhatian puluhan ribu orang. Kali ini, gerbang naga hancur. Dewa abadi yang tersembunyi di kehampaan perlahan menghela nafas. Abadi tingkat tinggi, 3 abadi tingkat menengah, dan 8 abadi tingkat rendah. Kekuatan ini bisa mengabaikan kesepakatan antara dewa dan dewa. Itu terlalu mengejutkan. Obat suci, nak, ikuti aku ke medan perang. Obat suci, nak, ikuti aku ke medan perang. Kedua dewa abadi itu meraung keras, dan suara mereka yang mengguncang bumi terdengar sekali lagi. Bertarung, bertarung, bertarung. Murid-murid dari sekte Holy Medicine Immortal meraung keras, wajah mereka sedikit merah. Berkelahi dengan dewa abadi dan hancurkan gerbang naga. Semua dewa abadi dari sekte obat suci abadi membawa serta kekuatan tempur tingkat atas dari sekte abadi. Mereka melihat ke depan dengan momentum yang kuat. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, raungan yang mengguncang bumi terdengar. 9 raungan dan ruang bergetar. Mengaum, mengaum, mengaum. 9 suara siulan terdengar. Sementara dewa abadi dari sekte obat suci abadi dipenuhi dengan semangat juang, para murid dari 2 sekte abadi dipenuhi dengan semangat juang dan bersumpah untuk memusnahkan sekte naga. Sementara para murid dan anggota keluarga dari 2 sekte abadi dipenuhi kehebohan di Kota Suci. Saat mereka hendak berangkat berperang, 9 raungan menakutkan terdengar. Suara-suara itu dipenuhi dengan kekerasan, kedinginan, dan kebrutalan. Dalam sekejap, seluruh dunia tampak bergetar. Mata para dewa abadi dan para ahli dari sekte abadi yang berkumpul untuk menyaksikan pertempuran tiba-tiba menyempit. Semua orang melihat ke arah timur dengan ekspresi terkejut. Ini, astaga, ini. Pakar alam bayi dan beberapa dewa abadi yang tersembunyi tiba-tiba mengungkapkan ekspresi terkejut. Tubuh mereka tidak bisa membantu tetapi gemetar di udara. Di langit di atas gerbang timur sekte Holy Medicine Immortal, 9 raungan menyebabkan ekspresi orang-orang dari 2 sekte abadi berubah sedikit.
Tatapan mereka berkedip saat mereka melihat ke depan. Namun, karena suaranya terlalu jauh, mereka tidak bisa melihat dengan jelas sama sekali. Namun, di detik berikutnya, 9 raksasa menakutkan tiba-tiba muncul di depan mata semua orang. 9 raksasa berwarna hijau dengan 2 tanduk di kepala mereka, tubuh mereka mencapai ukuran yang menakutkan sekitar 20 meter. Tubuh mereka selebar 3 meter dan sisik mereka seukuran kepala manusia. Mereka mengandung energi atribut angin yang menakutkan. Mereka memiliki kepala yang ganas dan mata hijau mereka dipenuhi dengan rasa dingin. 9 makhluk menakutkan itu memancarkan aura sunyi. Hanya aura mereka yang jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan makhluk abadi biasa. Ketika mereka melihat penampilan 9 makhluk mengerikan itu, ekspresi semua orang berubah. Masih ada seseorang di atas sana. Tepat pada saat ini, seorang ahli tahap bayi dari sekte Holy Medicine Immortal tidak bisa membantu tetapi menelan seteguk air liur saat dia berbicara dengan keras. Ada seseorang di atas sana. 10 angka, total 10 angka berdiri di atas. Salah satunya adalah Monkey Setan yang memegang tongkat logam. Salah satunya adalah seorang lelaki tua yang membawa cangkang kura-kura di punggungnya. Salah satunya adalah seekor udang yang diselimuti cahaya keemasan dan memiliki 2 penjepit besar. Seorang wanita cantik dengan cangkang biru di punggungnya. Seekor udang yang diselimuti petir yang menakutkan memiliki palu guntur di satu tangan dan tombak guntur di tangan lainnya. Seorang pendekar parubaya dengan pedang panjang di tangannya. Namun, seorang pria dan seorang wanita berdiri di tengah 9 makhluk mengerikan itu. Pria itu secara alami adalah Raja Naga dari Gerbang Naga, sedangkan wanita itu adalah pacar Raja Naga. Mereka berdiri di masing-masing dari 9 tubuh yang menakutkan, dan energi yang menakutkan dipancarkan dari tubuh mereka. Setiap kekuatan membuat jantung abadi tingkat rendah berdebar, terutama aura yang dipancarkan oleh Raja Naga Pusat. Itu menakutkan. 17 Dewa Abadi. Ya Tuhan, ini sebenarnya 17 Dewa Abadi. Itu tidak benar. Seharusnya ada Dewa Abadi lain yang pandai bersembunyi di kehampaan. Menurut masalah klan Strainton, ada bayangan putih yang juga Dewa Abadi yang pandai bersembunyi. Itu berarti ada 18 dari mereka. Sebenarnya ada begitu banyak Dewa Abadi yang aneh di antara mereka. Aura ganas di tubuh mereka sama sekali tidak ada bandingannya dengan Dewa Abadi biasa. Semua orang memandang Raja Naga dan yang lainnya dengan takjub. Adegan di depan mereka terlalu sulit dipercaya. Masing-masing dari mereka adalah Dewa Abadi khusus yang menakjubkan bagi dokter suci, pengobatan suci, dan sekte abadi. Upacara Sumpah Guru. Tidak buruk. Namun, Anda tidak perlu mencari sekte naga. Saya secara pribadi membawa orang ke sini. Wang Xian menatap semua orang dari 2 gerbang obat abadi dan obat suci dan berkata dengan lemah. Ledakan. Ketika dia selesai berbicara, tekanan yang tak terkalahkan dipancarkan. Mengaum. Aoki Tian yang berada di samping langsung mengikuti Hui. Tidak, dia seharusnya disebut naga banjir saat ini. Meskipun itu hanya seekor naga banjir muda, itu masih cukup menakutkan. Aoki Tian meraung keras dan tubuhnya berubah menjadi sekitar 8 meter. Dia memegang jarum ilahi yang menenangkan laut di tangannya dan tekanan juga menutupi dirinya. Meretih, meretih. Suara guntur dan kilat bergema melalui kehampaan. Sebuah sambaran petir mendarat langsung di tubuh Aoki. Seperti Dewa Guntur, dia terbang ke samping dari tubuh naga banjir. Siapapun yang memprovokasi Istana Naga, bunuh. Perdana Menteri Gui melompat ringan dan menatap dingin ke semua orang di depannya, melepaskan tekanan kuat mereka. Tekanan kuat dari semua Dewa Abadi dari anggota Istana Naga menutupi langit dan menutupi bumi. Mundur. Aura hampir 20 Dewa Abadi menyebabkan ekspresi beberapa ahli di sekitar 10 km berubah secara drastis, dan mereka mundur lagi. Sekte Holy Doctor Holy Medicine Immortal meminta Raja Naga untuk mengirim Dewa Abadi untuk mereka bunuh dan kemudian membayar sejumlah sumber daya sebagai harga untuk tidak menghancurkan Sekte Naga. Tapi sekarang, sebelum mereka berangkat, Raja Naga telah memimpin sekelompok Dewa Abadi ke sini. Kekuatan ini terlalu kuat. Terlalu kuat, terlalu kuat. Ini adalah kekuatan paling menakutkan yang pernah mereka lihat. Bagaimana ini mungkin? Semua murid dari Sekte Obat Suci Abadi benar-benar tercengang. Keringat dingin perlahan muncul di dahi mereka. Semangat juang dan niat membunuh dari tadi benar-benar menghilang, dan mereka melihat ke depan dengan ngeri. 17 Dewa Abadi, total 17, 5 lebih banyak dari mereka. Yang paling membuat mereka takut adalah hanya ada sedikit dari 17 dewa dan manusia ini. Sisanya semua adalah monster yang menakutkan. Aura mereka sangat kejam. Raja Naga dari Gerbang Naga.
Ekspresi Bian Jiangtu sangat jelek. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Wang Xian dengan ekspresi serius saat dia menggeram dengan suara rendah. Aku adalah Raja Naga dari Istana Naga. Wang Xian menatap Bian Jiangtu dengan acuh tak acuh dan membuka mulutnya sedikit. 3 bola naga muncul di mulutnya. Setiap bola naga mengandung energi yang menakutkan. Bola naga melayang di atas kepalanya. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan berteriak, "Ayo bertarung. Hari ini, saya ingin melihat siapa yang akan menghancurkan siapa." Agung, kekuatan mereka sangat kuat, sangat kuat. Dewa Langit mengungkapkan ekspresi ketakutan di matanya. Dia memandang Raja Naga dan yang lainnya yang dipenuhi dengan niat membunuh. Matanya berbinar. Dia takut. Jika mereka benar-benar bertarung, pihak mereka jelas akan dirugikan. Ekspresi Bian Jiangtu terus berubah. Kekuatan Raja Naga sebanding dengannya, dan setiap makhluk lainnya jauh lebih kuat daripada makhluk abadi yang lebih rendah. Mereka benar-benar tidak cocok untuknya. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah, dan dia menarik napas dalam-dalam. Aku tidak menyangka istana nagamu begitu kuat. Dendam masa lalu sudah berakhir, dan kita tidak akan ikut campur dalam urusan satu sama lain di masa depan. Suara Bian Jiangtu bergema di sekitarnya, menyebabkan wajah semua murid dari 2 sekte abadi membeku. Namun, mereka menundukkan kepala perlahan. Ini adalah pilihan terbaik. Hehe, sudah agak terlambat untuk berdamai sekarang. Wang Xian mengungkapkan sedikit ejekan di wajahnya. Apa yang kamu inginkan, Raja Naga? Jangan pergi terlalu jauh. Bahkan jika kalian lebih kuat dari kami, akan tetap ada yang abadi di antara kalian jika kalian benar-benar bertarung. Bian Jiangtu berteriak pada Wang Xian dengan ekspresi dingin. Kamu ingin berdamai. Anda ingin menegosiasikan persyaratan. Setelah mendengar suara itu, semua orang yang menatap mereka dari jauh menahan napas dan menatap mereka dengan mata membara. Haha, apa yang aku inginkan? Aku ingin menghancurkan kalian semua. Haha, apa yang aku inginkan? Aku ingin menghancurkan kalian semua. Suara yang mendominasi terdengar di seluruh langit, dan niat membunuh yang menakutkan langsung memenuhi seluruh langit. Semua orang terkejut, dan bahkan wajah semua dewa abadi dari wilayah datar, obat suci, dan sekte obat berubah drastis. Di kejauhan, semua ahli sekte abadi dan bahkan dewa abadi yang telah memperhatikan tempat ini mendengar suara ini, dan pupil mata mereka sedikit mengerut. Dalam perang antara dewa abadi, 12 dewa abadi bertarung 18. Meskipun Istana Naga bisa dikatakan berada di sisi penindasan mutlak, setelah pertempuran pecah antara kedua belah pihak, bahkan jika Raja Naga bisa menang, dia pasti akan kalah banyak. Bahkan normal kehilangan 4 atau 5 dewa abadi dalam pertempuran ini. Semua ahli yang telah memperhatikan tempat ini menduga bahwa Raja Naga akan membuat sekte tabib suci dan obat suci abadi membayar harga yang sangat besar dan kemudian berdamai. Tapi tidak ada yang menyangka Raja Naga akan mengatakan hal seperti itu. Bahkan orang-orang dari sekte Holy Doctor Holy Medicine Immortal tidak mengharapkannya. Hancurkan kami. Anda harus memikirkan konsekuensinya. Apakah Anda pikir Anda dapat menghancurkan kami dengan mudah? Bian Jiangtu berteriak dengan ekspresi yang sangat malu. Wajahnya yang gemuk memerah seolah-olah dia adalah gunung berapi yang akan meletus. Itu terlalu cemberut. Mereka awalnya gagah berani dan siap menuju ke gerbang naga untuk menghancurkannya dan mengguncang dunia. Pada akhirnya, ketika upacara sumpah diadakan di gerbang kota, semua murid dari sekte abadi dinyalakan secara ekstrim. 18 dewa dari pihak lain langsung menekan mereka. Mereka tercekik oleh tekanan. Sekarang, mereka akan membunuh mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Bian Jiangtu memelototinya dengan marah. Haha, bunuh. Wang Xian tertawa terbahak-bahak. Dia tidak ingin terus berdebat dengan mereka. Dia datang ke sini hari ini untuk menghancurkan sekte Life and Death Holy Medicine Immortal. Adapun rekonsiliasi, tidak perlu. Jika dia tidak memiliki kekuatan dan pengaruh yang begitu kuat, dia akan dihancurkan oleh sekte pengobatan suci hari ini. Oleh karena itu, karena mereka adalah musuh, dia akan bertarung. Mengaum, mengaum. Saat Wang Xian memberi perintah, semua makhluk abadi di Istana Naga mulai bergerak. Wang Xian adalah yang pertama menanggung beban. Tubuhnya bergerak dan dia mengeluarkan raungan agung, Auman. Dalam sekejap, Wang Xian berubah menjadi naga dewa. Tubuh naga suci setinggi 15 meternya menyerang wilayah datar. Di sampingnya, 3 bola naga berputar di atas kepalanya, memancarkan kekuatan yang mengerikan. Kesembilan naga banjir mengayunkan tubuh mereka dan berubah menjadi bayangan hijau, menyerang ke depan. Suara guntur bergema di langit dan bumi, dan palu petir dinaikkan.
Logam emas dan tajam, air yang mengalir anggun, ki iblis yang menakutkan, dan jarum dewa penenang laut yang besar. Serangan yang meletus dalam sekejap membuat semua orang dari Holy Doctor, Holy Medicine, dan Sekte Immortal terlihat ketakutan. Raja Naga benar-benar berani menyerang. Dia benar-benar ingin memusnahkan mereka dan bertarung sampai mati. Membunuh. Ekspresi Bian Jiangtu berubah drastis saat melihat Wang Xian berubah menjadi naga dewa legendaris. Dia meraung keras dan pergi menemui Wang Xian. Membunuh. Sekte abadi lainnya mengertakkan gigi dan pergi menemuinya. Di belakang mereka adalah sarang mereka. Tidak ada tempat untuk bersembunyi dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Mereka hanya bisa membunuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, atribut angin, ki iblis yang menakutkan, atribut api dan logam yang meledak, atribut kayu hijau, atribut air biru, atribut angin dan awan, serta atribut langit dan bumi berubah. His, mereka benar-benar berkelahi. Raja Naga telah berubah menjadi naga suci. Ya Tuhan, ini tidak bisa dipercaya. Raja Naga Istana Naga, agar Raja Naga bisa berubah menjadi naga dewa. Sungguh tekanan yang menakutkan. Itu adalah binatang dewa Tiongkok yang legendaris. Pertempuran antara Sekte Abadi. Pertarungan sesungguhnya antara Sekte Abadi. 30 abadi bertarung satu sama lain. Mendesis. Penonton yang menonton dari jarak 10 km mundur sekali lagi. Pertempuran antara yang abadi telah memengaruhi area yang sangat luas. Itu terlalu menakutkan. Ledakan. Tabrakan pertama terdengar. Itu adalah awal dari pertempuran antara dua kekuatan yang menakutkan. Ah! Pada saat tabrakan, jeritan kesakitan terdengar. Lebih dari 1000 murid di belakang dua sekte abadi, kecuali mereka yang merupakan dewa abadi setengah langkah, dan bahkan mereka yang berada di alam bayi, terpengaruh oleh pertempuran dalam sekejap, mereka mengeluarkan serangkaian jeritan ketakutan. Bahkan jika kamu bisa menghancurkan kami, aku masih akan membuatmu menderita kerugian besar. Tubuh Bian Jiangtu memancarkan api yang mengerikan. Seluruh langit di atas kepalanya berubah menjadi merah menyala karena dia. Dia memegang tongkat merah cerah di tangannya. Dengan lambaian tangannya, meteorit yang menyala dilemparkan ke arah Wang Xian dari langit. Meteorit yang menyala menutupi area seluas 5 km di depannya. Wang Xian mengangkat kepalanya sedikit. Mutiara naga air di atas kepalanya bergetar sedikit dan membentuk tirai air. Tirai air menutupi langit dan memblokir meteorit yang menyala di langit. Wang Xian mengayunkan tubuhnya dan terbang langsung menuju Bian Jiangtu. Sepasang cakar naga mencengkeram tubuhnya. Cakar naga yang menakutkan sepertinya mampu menghancurkan dunia. Bian Jiangtu memandangi tubuh Wang Xian setinggi sekitar 15 meter dan ekspresinya sangat serius. Dia mengetuk tongkat di tangannya dan tiang api setebal lengan ditembakkan ke arahnya seperti aurora. Wang Xian membuka mulutnya dan meraung. Pilar api dengan diameter 3 meter langsung menuju ke arahnya. Api dan serangan air pada saat yang sama. Ekspresi Bian Jiangtu sedikit berubah dan ekspresi kaget muncul di matanya. Dia melambaikan tangannya, dan perisai api muncul di depannya. Ledakan. Perisai api hanya bertahan selama setengah detik, tapi dengan menggunakan waktu ini, dia sudah pindah ke posisi 1000 meter jauhnya. Api naga yang menakutkan turun. Dan itu adalah arah kota suci. Itu ditutupi oleh lampu hijau, yang merupakan kekuatan formasi susunan. Tetapi bahkan dengan formasi susunan, semua murid dan anggota keluarga dari dua sekte abadi tampak ketakutan saat melihat pertempuran antara yang abadi dan dewa di luar. Bagaimanapun, Raja Naga dari Istana Naga terlalu kuat, dan jumlah makhluk abadi dan dewa benar-benar ditekan. Tidak baik. Pada saat ini, semua orang di kota suci tampak ketakutan saat melihat serangan api naga yang mengerikan. Retakan, retakan, retakan. Api naga mendarat di formasi susunan kota suci, dan suara pecahnya bisa terdengar. Lampu hijau bersinar terang, dan kemudian mulai berkedip. Bang! Akhirnya pertahanan formasi dipatahkan. Semua orang di kota suci langsung dihadapkan pada pertempuran antara yang abadi. Bang! 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 Dalam sekejap, ribuan orang dari kota suci itu berlutut di tanah. Hanya tekanan yang menakutkan saja yang membuat mereka sulit bernapas. Pergi ke langit. Bian Jiangtu tampak sangat malu ketika melihat formasi itu rusak dengan satu serangan. Jika mereka terus bertarung di sini, semua orang di kota suci akan terpengaruh dan mati. Biarkan mereka pergi ke langit. Wang Xian tidak ingin mempengaruhi puluhan juta manusia. Kelompok dewa langsung tiba di ketinggian 10.000 meter. Ah! Pada saat ini, teriakan tiba-tiba terdengar. Seorang dokter suci, obat suci, dan dewa abadi tiba-tiba muncul di belakangnya ketika dia terganggu saat terbang ke langit.
Cakar yang menakutkan menembus tubuhnya secara langsung. Dewa abadi pertama mati. Pertempuran antara dewa berlanjut. Oh tidak, apa? Semua orang terkejut. Mereka dengan cepat menoleh dan melihat ke arah teriakan dengan kaget. Qianjiang, raungan yang agak ketakutan terdengar. Suara para dokter suci, pengobatan suci, dan dua sekte abadi dapat didengar. Itu terlalu cepat. Itu terlalu cepat. Pertempuran baru saja dimulai, dan kemudian dewa abadi terbunuh. Ini terlalu menakutkan. Teknik kultivasi Raja Naga harus serupa dengan para pejuang garis keturunan di benua O. Selama seseorang memiliki garis keturunan makhluk, mereka bisa berubah menjadi makhluk seperti itu. Namun, Raja Naga sebenarnya telah memperoleh garis keturunan naga ilahi. Ini terlalu sulit dipercaya. Pantas saja Raja Naga bisa bangkit begitu cepat. Itu bayangan putih yang bersembunyi di kehampaan, siap melancarkan serangan fatal kapan saja. Murid-murid di sekitarnya yang telah memperhatikan sisi ini memandang Dewa Abadi yang telah mati karena terkejut. Dewa yang abadi sebenarnya telah terbunuh begitu cepat. Sosok putih yang menakutkan dan Raja Naga abadi tingkat atas yang menakutkan. Tidak ada yang menyangka bahwa Raja Naga akan mampu melepaskan kekuatan yang begitu mengerikan. Raja Naga, jika kamu ingin menghancurkan kami, aku akan membuatmu membayar mahal. Membunuh. Mata Bian Jiangtu memerah saat dia memerintahkan makhluk abadi di sekitarnya. Ya, bunuh. Yang abadi lainnya juga diaduk oleh darah. Mereka menyerang musuh di depan mereka dengan kesedihan dan kemarahan. Membunuh. Ekspresi Wang Xian tidak berubah. Dia mengayunkan tubuhnya dan menyerang Bian Jiangtu secara langsung. Sebagai makhluk abadi tingkat atas, Wang Xian hanya bisa menekannya paling banyak. Sangat sulit untuk membunuhnya. Namun, dia hanya perlu mengendalikan mereka. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, pertempuran di samping meletus sepenuhnya. 9 sosok naga banjir yang menakutkan berubah menjadi bayangan hijau yang terbang setinggi puluhan ribu meter di langit. Seluruh tubuh mereka membawa bilah badai yang menakutkan. Dunia pohon. Seorang pria parubaya melambaikan tangannya, dan pohon-pohon yang menjulang tinggi muncul di kehampaan. Setiap pohon tumbuh hingga 1000 meter, dengan tentakel yang menakutkan. Tetua lainnya juga menaburkan benih hijau, berubah menjadi pohon yang menjulang tinggi dalam sekejap. Badai pedang. Saat dunia pohon, yang meliputi area seluas 4 hingga 5 km, terbentuk, 9 tubuh naga banjir bergetar. Energi hijau melayang dari timbangan, dan setiap energi memiliki ukuran yang sama dengan timbangan. 9 naga banjir bergerak, dan ratusan ribu timbangan atribut angin menyerbu dunia buku. Menabrak. Badai pisau yang mengerikan merobek semua pohon seperti angin kencang tingkat 10. Hati-hati. Pada saat ini, sambaran petir turun dari langit dan menyerang Dewa Abadi. Cincin kayu. Ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah. Dia melambaikan tongkat di tangannya, dan lingkaran kayu bertemu sambaran petir. Retakan. Dalam sekejap, lingkaran kayu itu berubah menjadi hitam pekat di bawah serangan petir. Suara mendesing. Tombak petir tampak seolah-olah akan merobek kehampaan. Itu membawa kekuatan yang menakutkan saat menembus ke arah orang tua itu. Setelah itu, Aoki memegang palu petir di tangannya saat dia mendekati pria tua itu. Ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah. Dia awalnya memiliki kekuatan abadi tingkat menengah. Bahkan jika dia menghadapi Aoki dari atribut petir, yang menahannya, dia masih bisa melawan dan bahkan menang. Namun, dia harus berhati-hati terhadap sosok putih di udara, agar tidak berani melepaskan 100% kekuatannya. Dewa abadi lainnya dari pengobatan suci dan pengobatan suci adalah sama. Setelah sosok putih itu membunuh dewa yang abadi, sosok itu sekali lagi lolos ke udara. Mungkin lain kali menyerang, akan ada lebih banyak kematian. Aku akan memanggangmu. Di sampingnya, seorang lelaki tua dengan wajah penuh amarah mengangkat janggutnya. Dia dengan marah melambaikan tongkat di tangannya dan menyerang Ao Udang. Tubuh emas Udang Ao seperti prajurit surgawi. Penjepitnya yang besar dapat dengan mudah mematahkan logam dan batu. Satu set cincin api turun dari langit dan jatuh ke arah Ao Udang. Tatapan Udang Ao tidak berubah. Tubuhnya terus mendekati lelaki tua itu. Mati. Melihat Ao Si tidak mengelak, mata lelaki tua itu berkilat tajam. Cincin api meledak, menjadi lebih ganas. Weng. Pada saat ini, aliran air berwarna biru giok muncul dari udara tipis di tubuh Ao Si. Aliran air membentuk baju besi, langsung mengangkat ruang. Tidak bagus, bantu aku. Ekspresi lelaki tua itu langsung berubah, dan dia berteriak minta tolong. Namun, saat ini, tidak ada orang lain yang bisa membantunya.
Dua sekte abadi sudah memiliki 6 dewa abadi lebih sedikit daripada gerbang naga. Hanya makhluk abadi tingkat menengah yang bisa menangani mereka berdua. Seorang abadi tingkat rendah bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Kakak, penjepit besar itu menyerang, dan penjepit logam sepanjang 2 meter itu menjadi lebih besar lagi. Mereka benar-benar menjadi berukuran 5 meter. Penjepit menjepit dengan keras, menyebabkan wajah lelaki tua itu menjadi pucat. Stafnya bersinar dengan cahaya. Ledakan. Seluruh tubuhnya langsung dikelilingi oleh api yang seperti lahar. Retakan. Retakan. Namun, di bawah penjepit yang menakutkan, lahar itu langsung runtuh. Api melarikan diri. Dia melambaikan tangannya, dan sebuah terowongan api langsung muncul di depannya. Tubuhnya dengan cepat mundur. Apa? Namun, pada saat ini, tentakel air entah bagaimana menjebak kakinya dan menarik tubuhnya sepenuhnya. Dengan lambaian tangannya, cairan merah menyala yang seperti setetes air langsung menebas tentakel air. Weng! Saat ini, dua penjepit menyerangnya. Ah! Wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan keterkejutan. Dengan goyangan kakinya langsung hancur sampai ke lutut. Kakinya yang lumpuh meletus seperti dewa api. Ledakan! 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 10.000 meter di udara, seolah-olah gunung berapi muncul dari udara tipis. Lava yang mengerikan meletus darinya. Air terjun lava jatuh ke tanah. Energi api yang mengerikan mendarat di tanah dan membentuk lautan api yang sangat besar. Energi yang terkandung dalam tubuh seorang ahli dewa abadi sangat menakutkan. Bisakah kamu melarikan diri? Pada saat ini, suara sedingin es terdengar dari belakang. Cakar menembus dada sesepuh yang baru saja mencoba melarikan diri. Uhuk-uhuk. Penatua memuntahkan darah. Matanya redup saat tubuhnya jatuh ke tanah. Dia sudah memiliki firasat bahwa pertempuran ini adalah tiket kematian satu arah. Itu sebabnya dia melepaskan kakinya dan keluar semua. Dia ingin membunuh satu, tapi sayangnya, satu dewa abadi sudah cukup untuk menekannya. Dia bukan tandingan dua lainnya. Dewa abadi kedua sudah mati. Para ahli dan dewa abadi yang menonton dari jauh berkata dalam hati mereka. Penindasan, 100% penindasan. Mereka menemukan bahwa dua dewa abadi dari Istana Naga dapat melawan makhluk abadi tingkat menengah. Dua dewa abadi bisa membunuh makhluk abadi tingkat rendah tanpa terluka. Perbedaan kekuatan antara dewa abadi dari Sekte Pengobatan Suci dan dewa abadi dari Istana Naga terlalu besar. Kurasa selain sesepuh tertinggi dari Sekte Abadi tingkat atas yang berhasil melarikan diri, semua orang sudah tamat. 810.